Baik, kembali ke Healthy Corner, Ultra TVmu, kita akan kembali membahas tentang bedanya penyakit paru akibat COVID-19 dan penyakit paru lainnya dengan dua narasumber yang telah hadir bersama dengan kita. Ya. Dr. Poppy, kita lanjut tentang ini. Kalau begitu, kalau tadi saya kira memang ada standar APD level 1, 2, 3 ya. Betul. Ini sudah, saya kira penegakan sudah di level 2 sekarang. Betul. Seluruh petugas kesehatan, baik itu non-medis, apalagi medis ya, apalagi kalau kemudian nanti di di ruang isolasi. Nah, ketika ini kalau kita kemudian tadi Dr. Poppy di awal menyampaikan tentang penyakit COVID ini akan lebih buruk kalau kemudian memang diikuti dengan riwayat penyerta. Betul, penyakit penyerta. Penyakit penyerta. Betul. Ya. Apalagi kemudian komorbid ya, Betul. apalagi penyakit paru lainnya. Betul. Nah, kalau kemudian ternyata beberapa warga sudah mengidap penyakit komorbid yang demikian, betul, agar terhindar dari COVID, apa yang harus dilakukan, Dr. Poppy? Jadi kalau untuk orang tua ya, jadi kan orang tua yang sudah ini kita bicara mengenai orang tua, dewasa dan anak nanti ya. Baik. Karena kan juga tidak sedikit anak yang juga mengidap TBC ya. Betul sekali. Jadi kalau untuk orang tua yang mempunyai penyakit komorbid, untuk menghindari COVID ini seperti apa? Nah, jadi kalau kita sudah tahu kita punya penyakit komorbid nih, apa yang dikatakan digaung-gaungkan oleh pemerintah, digaungkan oleh rumah sakit ya itu dilaksanakan. Misalnya seperti tolong di rumah saja. Hindari bertemu banyak orang. Jaga kondisi dengan minum obat-obat rutinnya secara teratur. Obat tensi. Jadi obat-obat yang sebelumnya telah rutin, diminum ya? Betul, obat-obat rutinnya minum teratur. Minimalkan keluar rumah, tetap harus rajin pakai masker, dan kita harus membudayakan, membiasakan untuk selalu cuci tangan, seperti itu. Itu kalau memang orang tua, pasien-pasien yang sudah punya penyakit penyerta. Jangan lupa pokoknya obat rutinnya harus diminum. Jadi obat-obat rutinnya itu akan membuat kondisi penyakit penyertanya tersebut, komorbid tersebut menjadi stabil. Seperti itu. Kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah sendiri, Mas Ruby, Mas selama ini ketika kemudian COVID-19 sudah luar biasa, banyak warga kemudian yang agak segan masuk ke rumah sakit. Jangan-jangan kalau saya ke rumah sakit, nanti saya bisa terkena gitu ya. Lalu bagaimana kemudian dengan pasien-pasien yang sudah punya komorbid demikian, yang dia harus rutin kontrol? Di Rumah Sakit Muhammadiyah bagaimana? Rumah Sakit Muhammadiyah kita meyakinkan bahwa kita memisahkan untuk pelayanan pasien COVID dengan pelayanan pasien umum. Yaitu sudah jelas dipisah, baik alurnya, baik prosedurnya itu terpisah. SDM-nya juga terpisah, tidak campur ya. Dan lebih gampang juga sekarang ya. Lebih mudah. Jadi dia tidak usah antri. Tidak usah misalnya antri. poli saya mulai jam 10 atau poli dokter lain jam 9. Nanti dia akan kira-kira, saya sekitar nomor 10, berarti saya sekitar jam 11-nya. Pakai sistem online berarti ya, Mas? Sistem online. Online ya? Baik dari pendaftaran, online. Jadi ini sudah perlu dipisah nih. Ini adalah untuk poli COVID dan basal COVID. Ini yang pasien umum ya? Dan basal yang umum gitu ya. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir sebenarnya ya. Betul sekali. Justru kalau kemudian masyarakat Dok? Kalau kemudian warga yang memang sudah punya komorbid penyakit paru, baik itu TB maupun pneumonia. Resikonya kalau memang kemudian mereka takut khawatir ke rumah sakit kemudian memutuskan tidak berobat, apa kira-kira resikonya itu? Resikonya yang harusnya penyakitnya bisa terkontrol. Pneumonia, kalau pneumonia bakteri itu bisa sembuh ya dengan antibiotik. Tapi misalnya PPOK, asma, TBC, kalau dia tidak ke rumah sakit dan dia tidak mendapatkan obatnya, padahal itu obat rutin. Obat rutin itu kalau TBC untuk menyembuhkan penyakit TBC. Tapi kalau PPOK dan asma untuk membuat supaya stabil. Kalau tidak stabil akan terjadi serangan eksaserbasi yang lebih sering. Eksaserbasi lebih sering berakibat sering masuk rumah sakit, malah akan terjadi kontak terus misalnya ya di rumah sakit, sering keluar masuk rumah sakit. Seperti itu Mas Budi. Resiko paling tinggi apa kira-kira yang dialami kalau TBC misalnya ketika putus obatnya? Resistensi MDR ya, resiko paling tinggi yang kita khawatirkan MDR, multi drug resistant OAT yang masih kita gunakan dulu masih kategori 1, masih bisa kategori 1, 2 seperti itu. Dan itu cenderung penularannya juga gampang sekali ya. Gampang sekali. Kalau TBC itu malah airborne disease. Malah airborne itu ya? Kalau COVID masih droplet ya? COVID masih droplet, tetapi tindakan-tindakan yang menggunakan aerosol, dia menjadi airborne.
misalnya memasang ventilator, teman-teman di ICU ya, Mas Rubia, atau di ruang kita misalnya itu juga nebulizer, seperti itu. Dr. Poppy, ini kayaknya perlu kembali ditegaskan ke masyarakat terkait dengan ini droplet, ini airborne. Mungkin Dr. bisa jelaskan ini droplet itu seperti apa, airborne seperti apa? Baik, jadi untuk diketahui, kalau penyebaran COVID ini, dia penyebarannya berupa droplet. Droplet itu apabila seorang penderita COVID positif, dia melakukan, misalnya dia batuk, dia bersin, dia berbicara, dan air liurnya ya, seperti itu, berserakan, misalnya ya. Bahasa Jawanya muncrat. Muncrat, atau batuknya nggak pakai etika nih, batuk seenaknya ya, bersin aja se-se-nya. Memang droplet itu 1-2 meter dia jatuh. Dia jatuh. Jadi kira-kira di depan situ lah ya? Iyalah, sekitar 1 meter ya dia jatuh. Dia bisa, memang lama-lama itu bisa mati karena kan dia tidak ada hostnya. Kenapa sih social distancing? Karena droplet itu jatuh sekitar 1 sampai dengan 1,5 meter sebenarnya, seperti itu ya. Berapa lama waktu untuk menunggu matinya si virus tadi? Beberapa penelitian bilang ada yang di meja kayu tahan sekian jam, ada yang tahan sekian jam. Tapi yang perlu diketahui adalah kalau dia dengan, kan COVID ini akan mati dengan UV, dengan desinfektan langsung. Jadi kalau misalnya asal sudah dibersihkan, kita cuci tangan, insya Allah tidak akan terkena kepada diri kita sendiri. Tapi beda kalau itu si itu corona, droplet, itu droplet. Tapi kalau untuk airborne itu udara. Nah, airborne itu kalau untuk pasien-pasien corona itu akan terjadi kalau di rumah sakit sebenarnya ya, atau di rumah misalnya merawat pasien di rumah COVID positif ya, mungkin akan terjadi di rumah penyebarannya dengan menggunakan tindakan-tindakan yang menggunakan aerosol. Apa itu tindakan aerosol? Misalnya salah satunya kalau kami di rumah sakit nih, Mas Budi ya, Mas Ruby ya, kita memasang ventilator. Karena tadi kan banyak pneumonia itu menyebabkan COVID itu menyebabkan kegagalan pernafasan. Dia tidak bisa bernafas sendiri sehingga harus dibantu dengan mesin. Segala sesuatu tindakan yang memasukkan alat ke dalam saluran pernafasan itu akan menyebabkan terjadinya penyebaran secara aerosol. Atau misalnya yang ringan apa dokter? Tidak sedikit kita lihat pasien asma PPOK punya alat nebu sendiri di rumah. Nah kalau dia nggak COVID ya nggak apa-apa. Nah tapi kalau misalnya dia COVID nih, di nebu laser di rumah ya mungkin karena ketidaktahuan atau apa. Nah itu yang akan menyebabkan terjadinya aerosol. Kalau aerosol di udara, nah itu yang bisa gampang masuk ke dalam saluran pernafasan. Kalau droplet, kalau kita nggak jiwit-jiwit itu nggak apa-apa. Nggak nyubit-nyubit. Ya kan nggak mungkin orang ngomong orang ngomong kita pegang-pegang nggak. Beda sama airborne. Airborne kalau udah di udara, kita kan pasti bernafas. Betul. Dia bakal bisa masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Betul sekali. Seperti itu. Bahkan mungkin masker kita juga ini kan masih ada rongga-rongga ya kalau betul sekali. Ya, kalau itu airborne itu ya. Iya, betul. Dan kalau TB tadi airborne sebenarnya. TB airborne. Jadi kalau virusnya TB ketemu dengan virusnya corona di udara, ini apa yang terjadi ini? Wah, babak belur yang kena. Tapi alhamdulillah pernah ada satu kasus ya di Sumatera kalau tidak salah, pasien TB positif, COVID positif sembuh. Oh iya. Alhamdulillah. Mungkin karena dia memang masih muda kalau kita nontonnya, masih muda, jadi masih daya tahan tubuhnya juga masih kuat bagus, ya. Jadi COVID-nya sembuh, sekarang dia tinggal pengobatan TBC. Oke. Baik, ini menarik sekali ini ya, ketika kemudian terutama bagi para warga yang memang sudah punya comorbid tadi itu ya. Betul. Dan paling beresiko memang kalau kita kategori antara TBC kembali ya, TBC pneumonia tadi ya, ini mana yang paling beresiko? Maksudnya berisiko terpapar COVID-19 misalnya? Nggak ada. Tidak ada ya? Semua bisa kena COVID itu, betul. Tinggal gejala yang muncul dari pasien yang terdampak COVID itu sendiri yang berbeda-beda. Baik, Dr. Novi. Lalu ini seringkali kalau kita berbicara mengenai pasien yang di bangsal gitu ya, tentang dianggap sebagai pasien COVID. Sering kita mendengar istilah swab tenggorokan. Swab, ya. Sebenarnya swab tenggorokan itu apakah memang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi COVID, Dr. Novi? Ya. Wajib, itu gold standar. Ya. Wajib, jadi gold standarnya adalah swab. Jadi harus kita lakukan. Ya. Itu seperti apa tekniknya? Tekniknya kalau di rumah sakit dilakukan oleh spesialis dokter THT, dokter mikrobiologi, ya. Kemudian beberapa rumah sakit lain juga istilahnya melatih teman-teman dokter umum karena kemungkinan akan terjadi banyak, jadi semua beberapa tenaga medis diharapkan bisa melakukan swab ya, seperti itu. Nanti dilakukan swab di tenggorokan, di naso dan orofaring, hidung dan di tenggorokan, seperti itu selama
tergantung nih, kalau PDP ya kita swab di hari pertama dan kedua. Baik, Dr. Poppy, karena waktu kita akan break dulu, kita bahas lagi setelah yang satu ini.